Bapak, saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi di Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa ke-31 dalam kalender liturgi. Secara istimewa, hari ini kita akan dilantik pengurus Dewan KPI Harian periode 2023 hingga 2026 oleh Sekjen Keuskupan Agung Jakarta, Romo Samuel Pangestu PR. Perayaan Ekaristi ini dipimpin oleh secara konseling bersama Sekjen KJ Romo Samuel Pangestu PR, Romo Andreas Gunawan MSc, dan Romo Markus Leonata MSc. Antifon pembuka: jangan tinggalkan dapur ya Tuhan Allahku, janganlah jauh dariku, bersegeralah menolong aku ya Tuhan penyelamatku. Mari kita berdiri menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita
Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu saudari adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan telah memanggil beberapa orang dari antara kita, dipanggil menjadi pengurus gereja. Mereka jadi pelayan gereja, di mana Tuhan yang dilayani dalam diri umat beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur karena Tuhan masih mempertemukan kita pada perayaan Ekaristi ini. Ini suatu rahmat perjumpaan. Jangan dianggap sepele. Ya, kalau kita berjumpa dengan sesama kita, itu suatu rahmat juga yang sungguh luar biasa. Hari ini kita sungguh-sungguh diajak untuk selalu peduli kepada manusia itu, entah siapapun, termasuk orang di sekitar kita. Ya, siapapun orang itu, terutama keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang di sekitar kita yang dekat-dekat, kita harus kasihi seperti kita mengasihi Tuhan sendiri. Nanti seputar itu kita akan merenungkan bersama. Mengawali ibadah kita pada kita ini sebentar, kita periksa diri kita masing-masing, kita akui di hadapan Tuhan. Kadang-kala kita kurang mensyukuri rahmat kehidupan, panggilan iman, dan kasih yang Tuhan berikan pada kita secara cuma-cuma. Kita malah jatuh pada kesempitan cinta diri sehingga dosa yang kita lakukan. Untuk itu kita mohon ampun kepada Allah yang Maha Tinggi. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Engkau menghendaki kerendahan hati dan kesetiaan. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu kami mampu memahami kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari, serta mewartakannya kepada sesama, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Maleakhi. Aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Kamu telah menyimpang dari jalan. Dengan pengajaranmu, kamu membuat banyak orang tergelincir. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan dan kamu memandang bulu dalam pengajaran. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah yang menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jaga jiwaku dalam
dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya, demikianlah besarnya kasih sayang kami kepadamu, sehingga kami rela membagi dengan kamu bukan hanya Injil Allah, melainkan juga hidup kami sendiri, karena kamu memang kami kasihi. Kamu tentu masih ingat akan usaha dan jerih payah kami, sebab sementara kami bekerja siang malam agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Karena itulah kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami telah kamu terima, bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagai sabda Allah, sebab memang demikianlah adanya. Dan sabda Allah itu bekerja giat dalam diri kamu yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kita membaca Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Sekali peristiwa berkata Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebih lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terbaik di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya ada satu rabi, dan kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri,
ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita ini sebentar kita pusatkan pikiran, hati, jiwa agar kita merenungkan sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, apakah Anda termasuk orang yang beruntung? Kenapa? Pilih Tuhan. Pilih Tuhan itu ya. Jadi anak Tuhan. Oh gitu. Dengarnya dari mana? Dari janji. Ya, syukur pada Allah ya. Beruntung karena dipilih Tuhan. Bukan beruntung karena yang lain juga. Misalnya beruntung karena memiliki keluarga, beruntung karena sehat. Kok tadi terlalu rohani, ya? Saya mau jasmani sedikit. Setuju ya, jasmani dan rohani itu harus, menurut saya harus seimbang juga, ya. Karena Tuhan juga berkarya melalui yang jasmani yang duniawi ini, Tuhan juga berkarya maksud saya. Kita merasa beruntung pertama-tama memang benar, karena diselamatkan Tuhan, dipanggil, diselamatkan yang penting, dan diselamatkan berarti dikasih Tuhan. Itu penting. Wujudnya apa? Buktinya apa? Tuhan mengasihi kita, ya kita dibaptis, dipanggil, dibaptis menjadi putra putri Allah, ahli waris kerajaan surga. Jelas ya. Kadang-kadang sakramen baptis berlalu begitu saja, kita nggak paham itu sakramen baptis apa. Kita berubah orang hamba dosa menjadi putra putri Allah. Martabatnya beda, martabat luhur dan ilahi itu yang membuat kita beruntung. Nah, menurut dan yang lain juga pasti ya, keluarga dan sebagainya itu pasti sehat. Yang pertama-tama itu karena dikasih Tuhan dan diselamatkan Tuhan. Dan Yesus percaya juga, ya kita selalu kan ingin mengikuti Yesus, kita ingin serupa dengan Yesus, kita ingin Kristus. Yesus percaya bahwa dia dikasih Tuhan. Jadi kita mengikuti Yesus ya kita juga percaya bahwa kita dikasih Tuhan. Itu yang pertama, keyakinan bahwa saya dikasih Tuhan itu harus ada dalam hidup saya. Melalui macam-macam buktinya. Buktinya ada kan? Kita dikasih Tuhan, buktinya ada kan? Ada. Kita jadi putra putri Allah. Kalau dosanya buat berdosa diampuni. Jelas ya. Pelayan Ekaristi itu sakramen-sakramen semua tersebut. Pelayan Ekaristi pelayan di mana kita disempurnakan lagi, kita belajar mengasihi dari Yesus dalam pelayan Ekaristi itu. Ya, mengapa Tuhan kasihanilah kami dalam pelayan kita? Karena kita menyadari aku menjadi putra putri Allah yang diangkat, dianugerahkan menjadi putra putri Allah. Kadang-kadang aku juga tidak sempurna. Aku tetap tidak sempurna. Aku datang ke sini buat disempurnakan oleh Tuhan dan belajar lagi untuk mengasihi. Aku tidak sempurna dalam hal mengasihi. Jelas ya. Tidak seperti Tuhan mengasihi kita tanpa batas, tapi kita mengasihi Tuhan kadang-kadang terbatas. Kita belajar terus-menerus untuk itu. Terima kasih. Anda jadi orang Katolik ya, beriman Katolik ya, atau beragama Katolik lah. Itu yang paling penting adalah kita menomorsatukan Tuhan dan sesama kita manusia. Itu saja, gak ada yang lain. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Tapi terlebih dahulu kita mengasihi diri kita dengan benar. Ya, hari ini kan kita mendengar bahwa kenapa sih ahli kodam orang-orang Farisi dikatakan demikian? Dia karena tidak punya integritas. Dia ngomongnya bagus-bagus, baik-baik, tapi dia tidak melakukannya. Pemimpin-pemimpin agama atau apapun
siapapun pemimpin kalau begitu kan bukan menjadi teladan. Jelas ya, itu yang jadi persoalan. Ya, kalau kita sudah mengasihi Allah, tapi kita tidak mengasihi sama kita bohong juga, kita nggak memiliki integritas. Jadi orang Katolik yang tidak memiliki integritas. Apa yang kita ucapkan, janji baptis, janji perkawinan, janji imamat atau apapun itu, kita harus lakukan. Ingat gak janji baptisnya? Kadang-kadang lupa. Janji perkawinan ingat gak? Orang lupa. Ya, kita sudah ngomong loh. Kalau ngomong itu harus dipertanggungjawabkan. Maka itu orang Katolik itu kalau jawab beruntung. Alasannya apa kalau? Ya, harus dijawab. 2, 3, 4, 5. Ada argumentasinya dengan jelas. Jadi jangan ikut. Enggak. Kita beriman pada Yesus, enggak ikut-ikutan maksud saya. Terkasih, kita belajar. Oke, kita mulai melihat itu ya. Apakah aku berintegritas? Gereja mengatakan, kasihilah sesamamu seperti diri sendiri. Itu kan firman Tuhan. Benar gak itu? Sesamaku sama dengan diriku, sesamaku sama dengan aku. Kalau aku mau dihormati, orang lain mau dihormati. Aku mau makan, orang lain mau makan. Aku mau diperhatikan, orang lain juga mau diperhatikan. Maka itu sepanjang hidup Yesus itu konsentrasinya, concernnya, pedulinya dia hanya pada manusia, titik, nggak apa yang lain. Yang lain hanya mendukung itu. Jelas. Ya, kalau semuanya itu tidak membuat sesama kita bahagia, buat apa juga? Oleh karena minggu yang lalu, ya jangan sampai gereja menjadi aturan, capek deh. Ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sudahlah, blegedes itu. Ya, yang penting Anda happy, bahagia, berjumpa dengan Tuhan, dan berjumpa dengan setan di gereja ini. Yang marah-marah, saya mendengar itu di gereja Katolik kok begitu ya, menghakimi. Anda bukan pemilik gereja ini, semua pemilik gereja ini. Umat Allah yang tercatat, dia anak berkaum yang khusus maupun apa, itu punya hak untuk hadir di sini atau menjadi pelayan gereja dan sebagainya. Jangan Anda singkirkan. Saya mendengar itu di gereja-gereja, di paroki-paroki. Marah saya. Iya dong, marah dong. Kalau begitu, lu ngomong doang dong soal kasih, soal apa. Ngapain lu ke gereja begitu? Menghakimi orang lain. Saya pernah mendengar seorang ibu ngadu sama saya, Romo, anak saya kan autis ya Romo ya. Dia nggak boleh melihat gambaran yang bergerak-gerak itu. Kan ada gantungan kunci di tas sebelahnya gitu ya. Di depannya kalau saya bergerak-gerak. Anak itu ngikutin kan? Udah masuk ke belakang. Mau gerak. Lu bukan hakim di sini. Biarkan aja anak itu dengan dunianya sendiri. Anda di Jakarta ini yang harus belajar kontemplasi. Ya, bagaimana dalam hidup pikuk dunia ini Anda masih bisa mendengarkan Tuhan, masih melihat Tuhan. Itu Anda diajarkan. Setuju ya? Jadi jangan untuk malu orang berisik. Anak-anak yang biasa lah, mana di sini ada anak yang berisik? Gak ada. Kan orang tuanya menghakimi. Jelas apa Yesus marah? Enggak lah. Hanya Yesus. Ya, anak-anak kita kandangi nih. Ada bina iman anak di paroki itu, ada bina iman anak, kandangi di situ. Padahal yang dilatih area rumah tangganya, yang dilatih imannya. Anak kita dilatih. Sudahlah blegedes tentang itu menurut saya. Gereja harus berubah. Dan bisa seperti itu. Anda harus mengutamakan kemanusiaan itu. Kalau Anda nggak manusiawi, Anda berarti nggak beriman sebenarnya. Orang semakin beriman semakin manusiawi, semakin memperhatikan orang lain. Makanya saya bilang, mumpung kita masih diberi kehidupan, saya mulai manusia jadi memperhatikan kehidupan juga. Mumpung kita diberi kehidupan,
wah umur panjang dan sebagainya, kita mau memperhatikan orang sekitar kita, mumpung dia masih ada. Kalau dia nggak ada kan kita sudah sedih. Ya jangan sia-siakan itu. Ya boleh kali berjumpa dengan siapapun Anda bahagia. Coba Anda tinggal di hutan sendirian, enak kok mau begitu. Di surga Anda sendirian juga nggak enak. Surga tuh rame-rame, kita datang ya, kita berjumpa ya, dan naik pesawat, tapi kita ke surga. Ya rame, Mama Andres, apa kabar lo gitu, banget. Ya jangan egois gitu, ngapain sih begitu? Aku heran gitu. Orang Katolik kok seperti itu? Jelas ya, mata kita, hati kita, telinga kita, pikiran kita itu jangan menghakimi orang. Itu nggak serupa dengan Yesus. Yesus nggak begitu. Ya, integritas. Kalau aku berjanji menjadi beriman Katolik itu, mengakui Yesus Kristus sebagai penyelamat dan sebagainya, itu aku nggak serupa dengan dia. Mataku tidak mata yang menghakimi selalu. Masyarakat, keluarga, gereja, dan sebagainya itu semuanya tuh gampang menghakimi. Nggak bisa kok melihat kesalahan orang langsung dibabat habis. Coba kebaikan nggak pernah diwartakan. Sekarang itu bukan Injil. Kalau Injil itu mengatakan kabar baik, hal yang baik yang kita wartakan. Kalau ada gosip yang ini langsung wah menyebar. Kok kebaikan nggak pernah tuh saya dengar orang itu bagus loh, baik loh. Nggak pernah memuji. Mulai sekarang anak kita dan keluarga kita keluarlah mulut dari mulut kita itu hal yang baik, puji-pujian, berkat dan sebagainya. Bukan memuji-muji omongan kosong, bukan. Saya juga nggak mau kita benar memuji dia hebat, katakan yang hebat. Oleh karena itu mata kita melihat yang baik-baik dari anak kita. Bahwa anak-anak kita dulu lah, jangan orang lain. Yang baik-baiknya yang buruknya ada lah pasti. Kamu itu nggak seperti kakakku, hebat ini. Nggak usah lihat kehebatannya apa aja dibanding, dibanding-bandingin dan sebagainya. Sakit. Perokok itu lebih hebat dari itu. Coba lu jadi rokok, emang enak. Iya kan, jangan if I were you, seandainya kamu itu bagaimana? Menurut saya itu yang perlu saya sampaikan supaya benar-benar gereja berubah lah, transformasi. Saya senang umat berkumpul di gereja dan katakan bahwa kita pendosa, kita mau berubah menjadi yang lebih baik lagi. Itu yang juga membahagiakan. Ya, karena Anda juga merasa menerima dikasih Tuhan. Persoalannya adalah umat beriman Katolik tidak mau dikasih Tuhan. Sok tahu, sotoy. Bisa jalan sendiri, bisa ini sendiri, sama atur sendiri, mau jadi Tuhan di dunia ini. Benar nggak? Coba cekin, kita refleksi. Saya menjadi Tuhan nggak atas diriku, atas anakku? Menentukan tunjuk, jalanin semuanya. Nggak gitu, ya. Berikan dia juga mata buat sesuai kemanusiaannya. Aku mau digituin nggak? Nggak mau kan kita. Kita dianggap robot dan wayang papok. Anda dalamnya nggak gitu, saya nggak mau. Jelas ya. Diberikanlah kemerdekaan. Jadi kalau makin beriman, semakin mengasihi Tuhan, semakin bersama membuat Anda merdeka. Anda menjadi orang yang merdeka dalam lahir batin. Itu sangat membahagiakan. Mau sekarang meninggal pun, mau apapun ya nggak ada persoalan. Mau sakit, mau sehat nggak ada persoalan apapun dah. Sakit, dihina, dipuji, nggak ada persoalan. Sakit. Saya berharap itu ya, mulai sekarang mata yang mengatakan hal-hal yang baik. Kalau yang buruk-buruk nggak usah. Yang mata, telinga kita, mulut kita, hati kita, hal yang baik. Anda cintai, bagaimana mencintai diri kita adalah bagaimana mengembangkan hal yang baik dalam diri saya. Yang jelek ada blegedes, ya, biarkan itu. KAJ itu tidak pakai SWOT lagi. SWOT itu selalu melihat weaknesses. Kita lihat strength-nya apa, opportunity-nya apa. Itu yang kita kembangkan, terutama untuk anak-anak muda kita. Maka gereja akan menjadi penumpang di negara NKRI ini. Ya, kita harus menjadi driver dan memberi arah pada NKRI ini.
Jangan diombang-ambingkan oleh pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki integritas misalnya. Kita ciptakan pemimpin yang memiliki integritas. Anak-anak kita nih, saya mau mereka jadi orang hebat. Jangan jadi orang biasa-biasa saja. Saya tidak mau. Ya, orang Katolik harus seperti itu. Itulah baru Yesus. Yesus yang hadir di dunia ini supaya kita menjadi orang hebat. Kita belajar dari Yesus sebenarnya. Mudah. Ikuti saja Yesus. Yesus berjalan di depan, kita di belakang. Ya, kita serupa dengan Yesus ngomong itu. Mulai pikiran saya, pikirannya positif, yang baik-baik. Ya, jangan pikir yang buruk-buruk. Besok saya takut begini, takut begitu, udahlah. Itu urusan Tuhan maksudnya. Tapi sekarang saya baik-baik ini saya kembangkan, saya pikirkan. Setuju ya? Bapak Ibu sedang apa sekarang? Sedang apa sekarang? Ikut misa, dengerin saya enggak? Ikut misa, pikirannya kemana-mana. Iya kan? Ikut misa, dengerin saya enggak? Mendengarkan khotbah loh. Saya dengan sungguh-sungguh mendengarkan khotbah ini. Pikiran saya kemana? Jangan hutang saya, sakit hati, putus asa, putus cinta, nggak ada tuh di sini. Ya, singkirkan dulu yang ada dia. Ya, itu bisa diatasi. Semua persoalan bisa diatasi. Ya, bersama Tuhan dan sebagainya. Itulah orang memiliki integritas. Banyak tantangan malah semakin semangat. Jangan hidupnya mau enak langsung ini, nggak ada yang berproses, yang perlu perjuangan itu. Didiklah anak-anak Anda. Saya senang kalau gereja mendidik anak-anak mulai dari kecil sampai besar yang hebat. Ya, semoga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Jangan bangga kalau dia berkeluarga hanya untuk keluarganya sendiri. Itu saya nggak bangga. Dia bangga menjadi keluarga yang sangat bisa mempengaruhi, ya itulah membantu semua keluarga-keluarga di dunia ini. Itu baru keren, hebat. Ya, tolong bersama gereja kita berubah, menyadari diri bahwa yang penting adalah aku mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan, menomorsatukan manusia, mengasihi manusia. Jangan lupa yang lain-lainnya nomor yang berapa, ya, hanya mendukung itu. Setuju ya? Anda punya HP, Anda mencintai manusia daripada HP kan? Benar kan? Tadi baru saya khotbah nih. Aduh, percuma saja saya khotbah angkat-angkatan, katanya enggak ngomong. Benar nggak? Anda mencintai HP atau manusia? Sekarang HP-nya kalau di sini semua. Masih begini-gini. Bohong ya. Itu integritas. Kalau kita bilang iya, dia salah lakukan. Jelas ya. HP gampang dibeli. Kalau persahabatan manusia dan sebagainya itu nggak bisa dibeli. Persaudaraan, dia mau beli berapapun nggak bisa. Yang genuine ya, yang asli, bukan yang palsu-palsu. Kasih itu nggak bisa dibeli. Yang dilakukan pencintaan. Sungguh ada. Jelas ya. Nanti Anda diuji dalam hidup Anda ingat bahwa yang penting mengasihi Allah, mengasihi sama saya, manusia itu mempersatukan mereka. Ya, Anda pilih HP atau anak Anda? Enggak, HP. Tadi aja bukti, nggak serahkan. Ya kan? Jangan main, itu kelihatannya mudah ya, tapi pilihan itu gak gampang. Anda perhatikan HP Anda berapa jam? Saya tanya, anak-anak ada perhatikan berapa jam? Ada nonton drama Korea berapa jam? Iya, jam-jam anaknya nggak diperhatikan ya, dia ngomong dong ke saya. Tepuk tangan untuk adik kita. Ya, saya mengingatkan, ini jangan yang ngomong aja, capek deh gitu. Anak-anak udah ngomong begitu, mami, papi itu ngomong aja, mana melakukan? Ya, si anak-anak kita mengatakan
cintailah aku, kasihlah aku seperti Tuhan mengasihi aku. Orang tuanya apa yang dilakukan? Sesuai dengan apa yang aku pikirkan, mau kehendaki, bukan Tuhan kehendaki. Itu yang menurut saya keliru. Sehingga keluarga-keluarganya nggak kuat, nggak hebat. Kalau pasti keluarga itu pasti hebat kalau itu. Ngasih anak dengan sepenuh hati. Yang benar ya, bukan memanjakan atau enggak, tapi nggak kasih yang sesungguh mendidik dan sebagainya. Itu akan keren. Semoga gitu ya. Hari ini kita ingat bahwa kita tidak menjadi orang Farisi dan orang ahli Taurat yang ngomong doang, omdo, tapi kita sungguh-sungguh menginterpretasikan atau menghayati dan juga mengimplementasikan, menyatakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama keluarga kita didik dulu, coba kita bisa kan? Nah itu kita tularkan kepada semua orang sampai seluruh dunia. Semoga itu terjadi di paroki Kemakmuran ini. Tuhan memberkati. Umat dipersilakan duduk. Saudari-saudara yang terkasih, sehubung dengan telah berakhirnya masa jabatan pengurus Dewan Paroki Harian periode 2020 hingga 2023, maka telah terpilih dari antara umat yang akan bertugas melayani sebagai pengurus Dewan Paroki Harian atau pengurus Gereja Dana Papa untuk periode 2023 hingga 2026. Oleh sebab itu, perkenankan kami membacakan petikan surat keputusan Bapak Uskup tentang pembebas tugasan dan pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengurus Dewan Paroki Harian atau PGDP di Paroki Kemakmuran. Surat pembebasan tugas nomor 601 garing 3.14.4.34 garing 2023 perihal pembebasan tugas PGDP periode 2020 hingga 2023 RK Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran. Sesuai dengan anggaran dasar pengurus gereja dan dana papa RK Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran nomor 25 yang dibuat di hadapan notaris milik Kardinal Sareal SH tertanggal 24 Agustus 2008 pasal 8 ayat 5 butir A serta berdasarkan usul Dewan Paroki Bunda Hati Kudus Kemakmuran dalam suratnya tertanggal 5 Agustus 2023 nomor 06 garing PGDP garing 8 Romawi garing 2023. Dengan ini, kami, Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, membebas tugaskan dengan hormat dan mengucapkan banyak terima kasih atas jasa-jasa mereka selama dalam tugas para anggota pengurus gereja dan dana papa RK Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran periode 2020 hingga 2023 dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua Umum Garing Pastor Kepala Pastor Andreas Yudi Gunawan MSc. Ketua 1 Garing Pastor Rekan Pastor Markus Rekonata MSc. Wakil Ketua 1 Chang Billy. Wakil Ketua 2 Insinyur Ranis Chandra. Sekretaris 1 Edwin Gunawan. Sekretaris 2 Enike Erni Elviningsi. Bendahara 1 Hendrian Kencana Jaya. Bendahara 2 P. Fani Purnomo Sari. Anggota Karla L. Wantania, Dr. Gigi Ansya Wijaya, Paulus Adalbertus T. Flaviana Latif, Suripto, Jovita Natania, Wijaya Mandrawa, Christian Sutikno. Surat pembebasan tugas ini berlaku mulai tanggal 5 November 2023, Jakarta 10 Agustus 2023, tertanda Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta.
Selanjutnya saya akan membacakan surat pengangkatan atau pengangkatan kembali. Bagi nama yang dipanggil, silakan maju ke depan. Surat pengangkatan garing pengangkatan kembali nomor 602/3.4.34/2023 perihal pengangkatan atau pengangkatan kembali PGDP RK Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran periode 2023 hingga 2026. Sesuai dengan anggaran dasar pengurus gereja dan dana papa RK Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran nomor 25 yang dibuat di hadapan notaris milik Karmila Sareal SH tertanggal 24 Agustus 2008 pasal 8 ayat 4 serta berdasarkan surat Dewan Paroki Bunda Hati Kudus Kemakmuran dalam suratnya tertanggal 5 Agustus 2023 nomor 06/SO/PGDP/8 Romawi 2023. Dengan ini kami Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, mengangkat kembali pengurus gereja dan dana papa RK Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran periode 2023 hingga 2026 dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua Umum garing Pastor Kepala Pastor Andreas Yudi Gunawan MSc. Ketua Satu garing Pastor Rekan Pastor Marcos Remonata MSc. Wakil Ketua Satu Cang Billy. Wakil Ketua 2 Suripto. Sekretaris 1 Edwin Gunawan. Sekretaris 2 Enike Erni Alvinisi. Bendahara 1 Yoakim Kurniawan. Bendahara 2 Andriana Ani Fonandri M. Anggota Agustini Nyonya Carla L. Wantania, Dr. Gigi Anshel Wijaya, Suganda Kurnia, Laviana Latif, Gabriel W. Manoj, Jovita Natania, Wijaya Mandrawa, Christian Sutikno. Surat pengangkatan garing pengangkatan kembali ini berlaku untuk masa tugas 3 tahun terhitung mulai tanggal 5 November 2023 Jakarta 10 Agustus 2023 tertanda Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Pastor Samuel Panusu PR yang kami hormati, para pengurus Dewan Paroki Harian atau PGDP yang baru kini telah siap untuk dilantik. Dengan hati gembira dan penuh rasa syukur, mereka mohon agar pastor berkenan melantik mereka sebagai pengurus Dewan Paroki Harian atau PGDP secara resmi. Romo dan saudari-saudaraku terkasih, setelah saudari-saudara mempersiapkan diri menjadi pengurus Dewan Paroki Harian PGDP, maka nyatakanlah kesanggupan saudari-saudara. Sebagai pengurus Dewan Paroki Harian PGDP, bersediakah saudari-saudara menerima dan melaksanakan tugas pelayanan suci ini dengan sukacita dan rela hati? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari-saudara melayani umat Allah dengan semangat gembala baik dan murah hati? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari-saudara berkarya sesuai dengan alat dasar Keuskupan Agung Jakarta? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari-saudara berkarya dengan setia dan penuh semangat kerjasama sepanjang masa bakti pelayanan? Ya, saya bersedia.
Sebagai bukti kesanggupan saudara-saudara, silakan mengucapkan janji di hadapan Allah dan di hadapan umat beriman. Di hadapan Allah dan seluruh umat, kami berjanji dengan tulus hati akan menunaikan karya pelayanan kami sebagai Dewan Paroki Maria di Paroki Kemakmuran Gereja Bunda Hati Kudus. Sesuai dengan keputusan kami akan melaksanakan tugas pelayanan dengan sepenuh hati dan penuh rasa tanggung jawab demi perkembangan iman dan kesejahteraan umat Allah ini. Semoga Allah Bapa bersekutuan dengan Putra dan Roh Kudus mendampingi kami dalam menjalankan tugas pelayanan ini. Amin. Saudari-saudara terkasih, setelah menyatakan kesanggupan dan mengucapkan janji, tibalah saatnya saudari-saudara dilantik bersiaplah melayani dalam karya pengembalaan Gereja Allah yang kudus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bersama ini saya Samuel Pangestu, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta, mewakili Bapak Uskup Keuskupan Agung Jakarta melantik pengurus Dewan Paroki Harian PGDP Paroki Kemakmuran Gereja Bunda Hati Kudus Keuskupan Agung Jakarta periode 2023-2026 untuk melaksanakan karya pelayanan umat beriman sesuai dengan sabda Tuhan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Semoga Tuhan memberkati karya pelayanan saudari-saudara di tengah-tengah umat beriman dan masyarakat. Amin. Marilah kita memohon berkat Allah bagi para pelayan gereja yang baru ini. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudari-saudara kami ini menjadi pelayan umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati dan ikhlas hati mereka bersedia melaksanakan tugas pelayanan ini. Semoga mereka dapat melaksanakan janji mereka dengan sepenuh hati. Berilah mereka kemampuan untuk menunaikan tugas pelayanan ini dengan penuh cita kasih dan pengabdian, seperti Kristus yang datang untuk dilayani, melayani. Teguhkanlah hati mereka dengan berkat-Mu, supaya selama menjabat dan melaksanakan tugas ini, mereka tetap setia akan janji dan kesetiaan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Allah, seluruh segala bentuk dan segala kuasa dan segala bentuk pelayanan, sudilah memberkati dan meluruskan salib-salib ini. Kiranya saudara-saudari kami yang menerimanya kau resapi pula dengan semangat kepemimpinan Putra-Mu sendiri, Yesus Kristus yang datang untuk melayani dan berkorban demi kepentingan sesama. Jalan Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebagai wujud kesiapan menjadi pelayan gereja, maka terimalah salib ini sebagai lambang keputusan dan semangat pengabdian serta pengorbanan bagi gereja Allah. Ingatlah bahwa kelas saudari-saudara harus memberikan pertanggungjawaban atas karya saudari-saudara kepada Tuhan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Inilah yang bermanfaat dengan yang dimana tepuk tangan.